yang mencoba melakukan itu pasti langsung kita sikat. Hari ini rapat pimpinan paripurna kita menyertakan eselon 1, kepala badan, dirjen, eselon 2 dan juga ada eselon 3. Saya tadi menyampaikan secara tegas, lugas, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tidak ada jual beli jabatan. Jadi bagi yang mau jadi eselon 1, eselon 2, eselon 3, tidak ada setoran uang Rp1 pun. Kalau itu ada terdengar sama saya, atau ada yang mencoba melakukan itu, pasti langsung kita sikat. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo, kita harus benar-benar melakukan kerja ini sesuai dengan amanat yang diberikan kepada kita. Jadi arahan saya tadi jelas, karena terdengar banyak di Indonesia ini, apakah di pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota, juga ada di kementerian lembaga, sudah banyak contoh orang yang bermasalah dengan jual beli jabatan. Jadi saya sudah antisipasi dari awal bersama Pak Wakil Menteri, tidak ada yang bisa mengatasnamakan menteri atau menjual-jual nama menteri, menjual-jual nama wakil menteri untuk mendapatkan jabatan tertentu atau mengambil aksi untung pribadi, apalagi main duit. Jadi termasuk untuk pendamping desa. Jadi sekarang kami mensinyalir banyak aduan bahwa pendamping desa itu juga ada orang yang oknum, ya, oknum untuk mengambil keuntungan pribadi dengan menekan pendamping desa yang sedang existing atau yang sedang bertugas, termasuk juga para calon yang ingin sekali menjadi pendamping desa juga diambil uangnya. Dan ini akan kami tindak secara tegas. Oleh karena itu kepada seluruh masyarakat Indonesia, bila mana nanti ada proses rekrutmen pendamping desa, tidak ada pungutan uang Rp1 pun. Kalau ada yang melakukan itu, laporkan kepada kami atau laporan kepada aparat penegak hukum bahwa itu melanggar peraturan yang ada. Karena kita ingin desa itu dilayani dengan baik, pendamping juga harus profesional. Jadi itu yang kami tekankan pada rapat pimpinan paripurna tadi, dan kami minta semua bekerja untuk menyelesaikan program Bapak Presiden Prabowo. Saudara Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Mendes PDT Yandri Susanto secara tegas menyatakan akan mencopot pejabat Kemendes PDT apabila terbukti terlibat praktik jual beli jabatan. Pernyataan Mendes PDT itu disampaikan saat memimpin rapat pimpinan paripurna penajaman 12 rencana aksi Kemendes PDT di kantor Kemendes Senin siang. Menurut Yandri, langkah penindakan tegas itu sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto untuk menghilangkan korupsi, kolusi, dan nepotisme di pemerintahan. Mendes Yandri pun meminta jajaran pejabat Kemendes PDT berfokus pada tugas dan fungsinya dibanding sibuk melakukan transaksi yang tidak semestinya. Dari menteri ke menteri, dari gubernur ke gubernur, dari kepala badan ke kepala badan, lembaga, dari wali kota ke wali kota, selalu yang menjadi isu itu adalah jual beli jabatan. Nah, ini saya tegaskan di forum yang terhormat ini, saya sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tidak ada jual beli jabatan di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Saya tegaskan sekali lagi. Tidak ada sogok menyogok di lingkungan ini, Pak. Bapak mau jadi eselon 1 atau Ibu menjadi eselon 1, tidak ada setoran Rp1 pun kepada pihak manapun. Saudara, uji coba makan bergizi gratis terus dilakukan pemerintah menjelang pemberlakuan mulai 2 Januari tahun depan. Kali ini giliran Kantor Komunikasi Kepresidenan yang memantau
proses pembuatan hingga makanan tiba di sekolah. Badan Gizi Nasional akan menyiapkan 1.000 unit dapur umum di seluruh Indonesia pada tahun depan. Per Desember ini sudah ada 150 dapur umum yang bertugas mengolah, menyajikan, dan mendistribusikan kepada penerima manfaat. Salah satunya di Bogor, Jawa Barat. Setiap dapur umum makan bergizi gratis atau MBG, terdapat ahli gizi dan juru masak. Semua proses mulai dari pengiriman bahan baku, produksi, hingga proses penyajian harus bersih dan sesuai standar. Untuk kick off sendiri, per 2 Januari akan dimulai dengan target penerima manfaat itu sekitar 3 jutaan orang. Sekitar 3 jutaan orang, dan per Desember ini sudah dibuka sekitar 150 unit pelayanan atau dapur umum istilah awamnya ya. Dan 1 unit pelayanan itu bertanggung jawab untuk sekitar 3.000 sampai dengan 3.500 porsi per hari. Apakah sudah memenuhi standar ini, dan standar itu termasuk kecukupan gizi, termasuk kecukupan staf, yang dimana di sana harus ada seorang ahli gizi, harus ada ahli keuangan dan lain-lain, termasuk juga infrastrukturnya, apakah ada kendaraan yang bisa dipakai untuk mengantarkan makanan. Kendaraan tersebut harus steril, harus disemprot disinfektan sebelum makanan itu dimasukkan dan lain-lain. Ternyata mereka sudah ready. Hari ini, salah satu sekolah yang jadi lokasi uji coba adalah SDN Kedung Badak 1 dan SMP Siliwangi, Kota Bogor. Menu yang disiapkan diantaranya nasi putih, ayam ungkep goreng, cah brokoli, jagung, pisang, dan susu. Dengan adanya program pemerintah ini, anak-anak kami sangat antusias, terutama juga orang tua, karena ini sangat membantu mereka untuk mereka sudah mengetahui bahwa anak-anak mereka sudah mendapatkan gizi yang baik di sekolah. Itu yang kami lihat di anak-anak kami, dan setiap hari anak-anak kami dengan senang hati datang ke sekolah karena mereka tahu mereka akan mendapatkan makanan yang sehat. Anak-anak mereka yang tadinya nggak bisa makan sayur, sekarang sudah bisa makan sayur. Anak-anak tadinya yang nggak terbiasa minum susu, sudah minum susu setiap hari, ada buahnya, dan orang tua sangat senang. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah, itu yang disampaikan kepada kami. Makanan bergizi gratis akan diberikan kepada murid mulai dari PAUD hingga SMA. Menu yang disajikan dalam wadah steril akan bervariasi setiap hari. Masni Rahmawati, Febri James, Kompas TV, Bogor, Jawa Barat.